Ya, kembali lagi di NTV Breaking News bersama Bung Joy. Kita akan membahas lebih jauh mengenai persiapan timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Cina pada malam hari ini. Bung Joy, ada timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di GBK pada malam hari ini, tepatnya. Dan ini tentu menjadi laga sangat penting bagi kedua tim sebenarnya. Laga hidup mati untuk Cina, dan bagi Indonesia ini laga yang sangat penting untuk menjaga peluang menuju ke paling tidak putaran 4 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, kalau kita lihat slide pertama di sini, kita akan melihat bagaimana komposisi atau klasemen yang ada di grup C saat ini, di mana kita tahu bahwa Indonesia saat ini berada di urutan keempat dengan 9 poin. Ya. Nah, dan kalau kita lihat ada pertandingan, 3 pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari ini. Ada Australia melawan Jepang, ada Indonesia melawan Cina, dan ada Bahrain melawan Arab Saudi. Semuanya tidak kick off di jam yang sama. Ya, diawali dengan Australia. Nah, kita mulai dari harapan semua orang tentunya ya, bahwa Indonesia menang melawan Cina pada pertandingan pada malam hari ini. Artinya kita akan mendapatkan 12 poin. 12. Bagaimana pengaruh pertandingan lainnya terhadap posisi Indonesia nantinya di papan klasemen? Dengan asumsi Indonesia menang, sebetulnya posisi 4 sudah terjamin. Ya. Dan pertandingan Australia melawan Jepang, Australia kalau menang, karena Jepang kan udah pasti lolos. Sudah pasti kalau lolos. Australia menang, sudah harus dilupakan bahwa Indonesia akan lolos langsung otomatis ke Piala Dunia, otomatis sebagai peringkat kedua di bawah Jepang. Jadi kalau Australia menang, sudah tidak ada harapan lagi untuk itu. Tapi memang kan tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang pernah memprediksi Indonesia akan lolos langsung kan. Gitu loh. Jadi dari awal pun sejak grup C ini diumumkan, kan Indonesia targetnya adalah posisi 3 atau posisi 4. Jadi sekarang sebetulnya sudah selangkah lagi sepanjang asumsinya bisa mengalahkan Cina. Nah, kalau Bahrain, kalau Indonesia tidak menang, katakanlah draw atau kalah, posisinya akan sangat diancam oleh Bahrain. Ya, karena Bahrain ini meskipun terakhir kalah melawan Indonesia, tapi mereka adalah tim yang menjuarai kejuaraan di Semenanjung. Jadi Arab Saudi pun sebetulnya ketar-ketir karena mereka juga masih bisa digeser oleh Bahrain. Gitu. Jadi kalau Bahrain menang dan Indonesia tidak menang, posisi Indonesia akhirnya menjadi head-on dengan Bahrain. Gitu. Karena memang yang masih aman, yang satu-satunya yang posisi aman di sini adalah Jepang. Hanya Jepang, gitu. Dan Australia tinggal sedikit lagi, tapi Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan Cina sebenarnya peluangnya masih hampir sama. Masih sama. Bahkan Cina pun kalau menang lawan Indonesia dan mereka menang dalam pertandingan terakhir melawan Bahrain, mereka yang akan lolos ke putaran keempat, menggantikan Indonesia atau Bahrain atau Arab Saudi. Jadi memang ini posisinya masih terbuka, kecuali Jepang yang sudah memastikan lolos. Jadi ini semua pertandingan ke-9 dan ke-10 nanti tanggal 10 itu akan sangat menentukan Indonesia, Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Nah, pertanyaannya adalah ketika Indonesia bisa mengalahkan China pada pertandingan pada malam hari ini, nah apakah Arab Saudi, pertandingan Bahrain dan Arab Saudi ini masih berpengaruh nggak buat Indonesia nantinya? Umpamanya kita anggap Arab Saudi bisa mengalahkan Bahrain. Kalau Arab Saudi mengalahkan Bahrain, posisinya dia nilainya 9. Kalau Indonesia mengalahkan Cina, posisinya nilai 12. Jadi sebetulnya memang masih bisa mengancam. Karena Indonesia terakhirnya kan melawan Jepang. Meskipun diprediksi Jepang tidak akan menurunkan semua pemain intinya, tapi tetap mereka adalah pemain-pemain Jepang dengan ranking nomor 1 sekarang di Asia di kelompok FIFA. Baik. Nah, berarti dalam artian kemenangan Indonesia lawan Cina hari ini, apakah itu sudah bisa memastikan kita paling tidak bisa menembus ke putaran 4 nanti? Kalau menang, sudah ada jaminan di posisi 4 paling tidak. Bukan posisi 3 ya, posisi 4. Dari 3 jalur posisi 3 tergantung hasil Indonesia melawan Jepang. Apapun hasil nanti Bahrain melawan Arab Saudi. Betul. Karena Bahrain posisinya sekarang dengan nilai 6. Sementara dia masih harus melawan Cina, kalau tidak salah dalam pertandingan terakhir. Gitu loh. Nah, untuk Cina sendiri sedikit, Bang Joy, mereka memang harus tidak punya pilihan lain selain memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Apakah seri sebenarnya mereka masih bisa nggak sih untuk bisa? Kalau seri mereka bisa, tapi berat, mereka harus menang lawan Bahrain dalam pertandingan terakhir. Karena kalau mereka seri nilainya 6. Kalau mereka menang nilainya 10, tergantung pada hasil pertandingan Indonesia juga. Jadi rasanya sih
Cina kalau dia draw atau kalah udah nggak ada harapan. Berarti mereka memang satu-satunya kesempatan mereka itu adalah untuk memenangkan pertandingan Betul. pada malam ini. Artinya makanya harus diwaspadai, mereka pasti ngotot juga. Karena mereka memang akan ngotot untuk merebut 3 poin pada malam hari ini. Karena ini kesempatan mereka terakhir sebenarnya untuk bisa paling tidak menjaga peluang untuk lolos ke ronde keempat. Baik, Bang Joy, kita akan melihat slide berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat sebelumnya Patrick Kluivert memanggil 32 nama. Lalu ada 2 yang memang tidak bisa hadir. Di tengah jalan ada Eliano Rangers, ada Sandy Walsh, lalu ada Marcelino Ferdinand dan Martin Paes yang memang akumulasi kartu sehingga dipastikan tidak bisa main lawan China. Lalu ada Ragnar yang terkena virus sehingga digantikan oleh Septian Bagaskara, namun Septian Bagaskara juga akhirnya digantikan juga oleh Beckham Putra, ya kan? Nah, dengan absennya kelima pemain ini, kalau menurut Bang Joy, komposisi yang dimiliki tim saat ini, apalagi sudah dipanggil 23 nama tadi, mumpuni nggak kira-kira untuk kita bisa melawan Cina yang memang sangat berhasrat untuk memenangkan pertandingan? Iya, kalau dalam bayangan saya, paling kehilangan adalah Marcelino. Ya, jadi dia yang paling, karena dia adalah pemain yang sangat kreatif di lini depan dan lini tengah, sehingga memang dibutuhkan pemain pengganti yang kurang lebih setara dengan Marcelino. Tapi untungnya di bagasi pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ada sejumlah nama yang menurut saya juga tidak boleh kita anggap remeh ya. Ada Egy yang tampil bagus sekali di Liga 1, ada Sayuri yang juga tampil sangat bagus di Liga 1, Beckham juga membawa Persib menjadi back to back juara dan tidak buruk-buruk juga penampilannya, 6 gol 3 assist menurut saya bagus. Dan kehilangan Martin Paes nggak jadi masalah, ada Emil Audero. Ini akan ya, yang pengalamannya menurut saya juga nggak bisa dikatakan kaleng-kaleng ya, nggak bisa dikatakan ece-ece gitu, karena dia pernah bermain di Juventus, terakhir main di Palermo di Serie B. Betul. Ya, jadi dengan segala pengalamannya, menurut saya bahkan dengan physical presence-nya, kehadiran dia di bawah gawang, itu juga sudah mengintimidasi lawan. Apalagi kalau di depannya dia komunikasinya udah pasti bagus lah sama Jai, ya kan? Jadi rasanya sih tidak terlalu kehilangan lah karena masih ada Martin. Nah, Ragnar cedera, tapi menurut saya Beckham atau siapapun di sana bisa menggantikan. Ada Stefano Jakob, juga kemarin yang dipanggil. Ada Stefano Lillipali juga, meskipun usianya udah nggak muda lagi, tapi menurut saya dia tetap pemain yang paling berpengalaman di tim Indonesia. Jadi dengan segala pengalamannya harusnya dia bisa membawa warna baru ya, karena dia kan baru kembali lagi ke tim nasional. Eliano istrinya melahirkan, kita harus hormati, dan Sandy Walsh dia harus memulihkan cederanya. Jadi rasanya sih 5 pemain ini yang biasa dipakai sebagai starter, tapi penggantinya menurut saya cukup mumpuni. Jadi nggak ada kekhawatiran lah. Artinya kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini sudah cukup baik sebenarnya. Saya kira sudah mendekati ideal ya. Seperti Erick Thohir bilang kan, sebetulnya yang dia ingin dan cita-citakan adalah 2x11 pemain itu, antara pemain starter dan pemain di bench atau pemain cadangan itu mutunya nggak terlalu jauh. Dan ini saya kira sih, kalau dari cita-cita dia kurang lebih ya 90% lah udah terpenuhi ya ke dalam skuad untuk sudah terpenuhi lah 2x11 dengan mutu yang hampir sama. Dan menarik juga tadi bahwa sudah ada di luar Marcelino dan Martin Paes ada 5 pemain yang akhirnya dicoret, tidak masuk daftar susunan pemain, dan di sana ada nama Shane Patinama, di sana ada nama Jordi Amat. Artinya di belakang kita hanya menyisakan sebenarnya 4 pemain di sini. Ada Jay Ijes, ada Justin Hapner, ada Mesilger dan Rizky Ridho. Nah, apakah ini terlalu sedikit nggak sih untuk komposisi pemain di lini belakang kita, di back tengah tentunya? Kalau dari sisi jumlah barangkali agak sedikit tricky agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi saya yakin pencoretan itu sudah dengan kalkulasi yang sangat matang. Karena dugaan saya tadinya Kevin Dix nggak bisa main. Ternyata dia sudah bisa pulih. Jadi harusnya sih dia akan menjadi betul-betul menjadi tembok yang kokoh ya di sisi kanan. Karena dugaan saya memang akan pakai 3 center back. Nanti kita akan bahas. Dan formasinya kalau enggak 3-4-3 ya 3-5-1-1 gitu. Jadi 3-5-1. Ini yang saya rasa akan menjadi kunci bagaimana Indonesia nanti akan memula
pertandingan, apakah akan langsung menggebrak, apakah menunggu dulu. Tapi rasanya dengan krusialnya pertandingan ini butuh gol di awal-awal, Indonesia akan langsung melakukan serangan. Banyak yang mengatakan Indonesia sangat membutuhkan gol di 15 menit pertama. Apakah dengan komposisi 15 menit pertama itu sangat krusial mengingat Cina juga membutuhkan gol dalam pertandingan ini, jadi artinya di 15 menit pertama ini siapa yang duluan mencetak gol nih kira-kira. Apakah dengan komposisi, kita lihat 23 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, di mana penyerang juga terlihat cukup banyak ya, ada 6 pemain yang ada di posisi penyerang. Kita mumpuni nggak sih untuk bisa merebut mencetak gol di 15 menit pertama ini? Saya kira di 15 sampai 20 menit pertama peluang untuk mencetak gol sepanjang inisiatif permainan memang diambil sejak awal ya. Karena kan yang menentukan irama itu gas pertamanya. Jadi kalau gas pertamanya memang Indonesia akan menekan, udah pasti. Saya ingat betul ketika masih ditangani Sintayong melawan Arab Saudi di Riyadh kalau nggak salah dalam pertandingan pertama. Riyadh kan Arab Saudi sampai bingung karena tiba-tiba pemain Indonesia speednya begitu tinggi, passing-passingnya begitu akurat dan mereka menekan. Jadi mereka pernah melakukan itu di kandang Arab Saudi loh. Sayang hasilnya kan hanya draw. Di melawan Jepang juga sebenarnya kita sempat memiliki peluang di awal, di 15 menit awal ada Ragnar yang sempat mengancam terus, lalu melawan Australia juga kita sampai mendapatkan penalti juga. Nah, sayang penaltinya nggak gol oleh Kevin Dix yang digadang-gadang menjadi salah satu penendang terbaik untuk ada header juga kan kalau nggak salah dari jadi artinya memang kita memiliki peluang lah ya untuk bisa mendominasi di 15 menit awal dan mencuri gol untuk menambah ketenangan pemain selanjutnya untuk menit-menit berikutnya. Saya kira memang inisiatif akan diambil oleh timnya Patrick Kluivert karena bagaimanapun Indonesia kan tuan rumah, dengan begitu bergemuruhnya mereka bisa langsung menekan kok, melawan Arab Saudi, melawan Australia pun bisa langsung menekan, jadi nggak ada masalah dengan itu. Iya, dan kita sekarang beralih ke prediksi line up ini tentu yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa Nusantara TV. Kira-kira kita tahu lah bahwa keputusan itu tetap ada di tangan Patrick Kluivert, itu udah prerogatifnya dia. Cuman kita memprediksi nih, kira-kira siapa aja sih yang akan turun dalam starting 11 pada pertandingan pada malam hari ini? Ya, kalau di posisi penjaga gawang udah hampir pasti Emil Audero. Saya ini udah kelihatan dia yang dibawa ke konferensi pers kan, untuk menemani Patrick Kluivert. Di belakang saya sepakat dengan posisi ini. Hübner akan mendampingi Jai bersama Rizky Ridho di sentral pertahanan Indonesia. Sementara Kevin Dix memang kan posisinya dia sebetulnya posisinya agak bisa di sini kan. Jadi ini perimeter dia yang menurut saya, dan dia juga bisa naik sampai ke posisi ini. Kalau posisi ini terisi, Egy akan masuk membantu oleh Romeni yang menurut saya dia memang dipatok akan menjadi target man. Ya. Dan Ole kan adalah missing link yang sebelumnya tidak dipunyai oleh Indonesia karena dia adalah murni pemain posisi nomor 9. Nah, kalau di sektor tengah menurut saya Joey P. Lopez ini akan menjadi sentral. Dia posisinya nanti porosnya ini akan dari Joy sampai ke oleh Romeni. Ini yang menurut saya inti kekuatan Indonesia karena Tom Haye bertugas untuk menggebrak setiap serangan. Artinya Joey P. Lopez akan membuka ruang untuk Tom Haye lebih. Betul. Jadi dia yang bertugas. Jadi kan ini juga sama seperti oleh Romeni sebetulnya. Joy ini kan sebetulnya keping yang hilang dari tim Indonesia selama ini karena dialah yang sekarang gelandang bertahan murni. Defensive midfielder yang betul-betul murni yang sekarang dipunyai Indonesia. Tom Haye tugasnya dia menjadi orang pertama yang melakukan cegatan terhadap serangan-serangan dari Cina. Demikian juga kalau Kevin Dix cukup di cover oleh Rizky Ridho, dia bisa sedikit perimeternya sedikit di sini. Jadi harusnya sih lini tengah benar-benar bisa dikuasai Indonesia ya. Dengan semua mutu dan kualitas yang dipunyai oleh timnya Patrick Kluivert sekarang. Nah, di Cina sendiri sebenarnya ada lini tengah, di posisi lini tengah itu satu nama yang mungkin belakangan ini cukup banyak diperbincangkan, yakni Serginho, pemain naturalisasi mereka yang berposisi di sentral di midfielder juga. Betul. Apakah ini nanti akan head to head dengan Pelupesi sepertinya akan di lini tengah, dan kira-kira seperti apa Bung Joy? Ya, kalau di sisi Indonesia lini tengahnya thinkernya adalah Joy, sementara di Cina Serginho. Dan dia posisinya kurang lebih sama, akan banyak bentrok nih di sekitar sini.
atau di sekitar sini kalau di bolanya dikuasai oleh Cina. Itu sebetulnya juga tugas dari Tom Hye untuk mengawal Joy Pelupessy dalam pergerakan, karena Joy harus punya ruang untuk melakukan passing kepada Lily Pali misalnya, kalau ada Lily Pali di sini, kepada Ole atau kepada Egy yang akan terus bergerak di sekitar pertahanan lawan. Jadi memang ini kalau saya bilang ini adalah, kalau dulu tim Spanyol ini adalah Xavi. Ini Tom Hye adalah Iniesta. Jadi ini yang mereka harus saling mengerti pergerakan, membuka ruang untuk melindungi oleh Romeni, dan dia akan mendapatkan banyak bola dari dua pemain ini. Kevin Dix tugasnya mengobrak-abrik dari sayap, sementara Verdong juga mengobrak-abrik dari sayap untuk membantu pergerakan dari Lily Pali. Baik, Bang Joy, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan kita akan sambung lagi dialog kita terkait dengan Timnas Indonesia melawan Cina pada malam hari ini bersama Bung Irsal setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Nusantara TV. Ada kembali bersama kami di Breaking News NTV, masih bersama Bung Joy. Tapi sebelum kita melanjutkan dialog bersama Bung Joy, kami akan mencoba mengajak Anda terhubung dengan jurnalis NTV yang saat ini berada di sekitaran kawasan Stadion GBK Senayan, Jakarta bersama Maulana Iqbal. Iqbal? Ya, Iqbal, bagaimana atmosfer para supporter yang telah hadir di GBK malam ini? Ya, selamat malam Irsal dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini pukul 6:17 waktu Indonesia bagian Barat, di mana atmosfer dari para supporter ini semakin meningkat. Irsal, dapat kami sampaikan makin bertambahnya jumlah kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4, serta para supporter menjalan kaki untuk masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Karno. Dan kami juga melihat tadi sempat beberapa supporter ini menyerukan euforianya, begitu semangat dalam bertanding pada malam hari ini dengan menyalakan flare. Tadi kami melihat ada dari arah Senayan Park ini membawa flare, lalu juga ada yang dari arah JCC juga supporter terlihat membawa flare dan menyalakan selama perjalanannya. Namun demikian memang pembawaan flare dan juga alat-alat berbahaya lainnya ini memang dilarang, sehingga tadi pihak kepolisian dan petugas pengamanan di GBK ini sudah meminta untuk supporter yang membawa dan menyalakan alat tersebut untuk segera dimatikan. Dan namun memang sampai dengan saat ini kami melihat masih banyaknya supporter begitu yang menunggu di luar sambil juga masuk untuk melakukan pengecekan tiket begitu. Di mana nanti di belakang saya ini merupakan di Plaza Utara, merupakan salah satu pintu masuk bagi para supporter untuk melihat pertandingan pada malam hari ini. Di mana supporter nantinya akan mengantri dan melakukan pengecekan Garuda ID beserta dengan tiketnya untuk nanti mereka dapat masuk melihat pertandingan secara langsung. Dan seperti inilah Irsal bagaimana para petugas pengamanan juga masih bersiaga di sekitaran GBK. Lalu ada pihak kepolisian juga beserta dengan pihak polisi militer ini mengamankan jalannya atau kendaraan dan lalu lintas yang berada di kawasan Gelora Bung Karno saat ini. Dan memang para supporter ini terlihat masih berdiri dan menunggu begitu di sekitaran GBK untuk nantinya segera masuk ke dalam stadion. Dan tidak hanya itu juga, Irsal, dapat kami informasikan bahwa laga hari ini menjadi laga penting di mana Indonesia melawan Cina ini merupakan salah satu upaya bagi negara Indonesia untuk dapat melaju. Dan seperti inilah Irsal, salah satu supporter yang semangat hadir di GBK pada hari ini, di mana mereka menyerukan untuk Indonesia dapat menang begitu melawan Cina dengan skor 2-0 dan 3-0. Dan tentunya kami juga mengharapkan dan masih menunggu nantinya akan jalannya pertandingan pada malam hari ini. Dan seperti yang kita ketahui, memang pertandingan untuk hari ini menjadi salah satu laga penentu Indonesia yang memang cukup berat untuk maju langsung ke final begitu atau langsung maju menuju Piala Dunia. Namun Indonesia masih bisa untuk
maju di putaran keempat. Apabila nanti Indonesia menang pada malam ini, juga menang nantinya melawan Jepang, ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia menjadi peringkat 3 ataupun 4 dan mempertahankan peringkat Indonesia di klasemen grup C. Sementara itu, Irsal. Ya, baik. Terima kasih Iqbal melaporkan langsung dari kawasan GBK Senen, Jakarta. Kami akan terus mengupdate informasi Anda utamanya jelang laga pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Iqbal melaporkan langsung. Terima kasih. Kembali ke Bung Joy. Cina datang ke Indonesia dengan isu tekanan, terutama yang datang dari supporter, karena menurut supporter Cina, timnya mengalami penurunan performa. Apakah itu juga yang menjadi latar belakang pelatih Branko Ivankovic mengeluarkan kelakar bahwa akan bermain dengan 10 supporter, maksud kami 10 penyerang? Ya, memang Cina ini kan sejak mereka ada di grup C memang performanya kan nggak terlalu bagus ya. Oleh sebab itu mereka euforia sekali ketika mampu mengalahkan Indonesia kan. Tapi terakhir mereka kalah kalau tidak salah melawan Australia. Sehingga memang supporternya bereaksi yang menurut saya ya wajar lah reaksi supporter itu, karena bukan saja karena kekalahan itu membawa Cina pada posisi paling bawah, tapi juga harapan untuk tampil paling tidak di Piala Dunia, paling nggak bisa masuk ke putaran keempat kan agak sirna gitu loh. Jadi menurut saya bluffing yang dilakukan oleh pelatih Cina menurut saya ya itu gimmick aja lah. Karena kan memang ada 4 pemain yang menurut saya harus diwaspadai ya. Tetapi dengan 10, kalau dia bilang bahwa 10 penyerang rasanya itu ya hanya joke saja. Kemungkinan besar memang tekad mereka untuk menang kan sangat besar juga. Karena bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Indonesia, kemudian dalam pertandingan terakhir mereka akan mengalahkan Bahrain. Kalau itu terjadi, ya mereka yang lolos sebagai tim di posisi 3 atau posisi 4. Jadi rasanya sih memang Cina harus kita tempatkan pada status ancaman nyata. Sehingga ketika para pemain masuk di GBK nanti dan memulai laga, sudah ada tekad bahwa ini bukan lawan yang harus diremehkan. Jadi Cina adalah lawan yang patut diperhitungkan karena mereka punya peluang, tetap punya peluang. Meskipun nilainya hanya 6 ya, bareng dengan Bahrain. Jadi Bahrain pun kalau nanti dia menang lawan Arab Saudi dalam pertandingan selanjutnya setelah Indonesia, mereka peluangnya juga terbuka gitu loh. Jadi inilah karena mereka head on-nya dengan Arab Saudi, Indonesia head on-nya dengan Cina dan Bahrain. Jadi memang head on-nya Indonesia lebih berat. Tapi Bahrain tetap harus menang lawan Arab Saudi, sementara Indonesia harus menang melawan Cina. Jadi saya rasa peluangnya seperti itu. Dan Arab Saudi yang harus ketar-ketir, karena kalau dia kalah dari Bahrain, peluangnya untuk masuk ke posisi 3 atau 4 juga berat. Baik, kalau tadi saya boleh merangkum analisis Bung Marco dengan Bung Joy, Indonesia kalau menang 2 kali dengan poin 15, terus kemudian bisa lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan catatan Australia kalah sekali dengan poin 13, terus kemudian seri sekali poin 14. Kemudian Arab menang sekali dengan poin terakhir 13 dan seri sekali 14. Jika Australia seri 2 kali, posisinya 15, sama-sama dengan Indonesia kalau Indonesia dua-duanya menang. Betul. Nah ini selisih gol yang masuk akal nggak nantinya? Jadi memang sekarang kita harus menempatkan pada posisi yang paling optimis mana. Kalau nih nanti dalam pertandingan jam 18.30 ini Australia menang lawan Jepang, udah nggak ada harapan untuk lolos langsung. Karena yang akan lolos langsung, Jepang udah pasti. Dan yang kalau Australia menang atau draw melawan Jepang, Australia yang akan langsung lolos. Jadi ini yang saya kira toh juga tidak ada yang berpikiran bahwa Indonesia akan lolos langsung. Paling enggak sekarang targetnya adalah betul-betul bisa masuk ke posisi 3 atau 4. Syaratnya cuma 1, syaratnya mengalahkan Cina. Karena pertandingan terakhir Indonesia di Osaka melawan Jepang agak sulit nih ngeraih poin. Mereka sudah pasti lolos, tetapi Jepang ini mainnya di Osaka, di hadapan publiknya sendiri, tidak mungkin mereka akan bermain tidak akan bermain serius gitu. Mereka pasti akan tetap bermain serius karena
dugaan saya akan banyak debutan di tim Jepang yang akan ingin menunjukkan diri bahwa mereka juga layak masuk di DSP, sehingga kemudian Indonesia kurang bisa mengharapkan lah bahwa Jepang akan melemah dalam pertandingan terakhir di Osaka. Baik, kalau menurut Bung Joy, sektor mana yang menarik akan tersaji antara Garuda melawan The Dragon? Karena infonya memang tim Cina isi dengan pemain-pemain muda yang berusia 18 tahun, sementara kita pemain muda berusia 24 tahun paling muda kalau tidak keliru begitu ya. Menurut Anda akan tersaji di lini mana pertarungan yang menarik antara laga Indonesia melawan China? Tapi dari sisi rata-rata umur pemain Indonesia menurut saya yang sekarang semua di golden era. Jadi kalau Cina berani menurunkan pemain rata-rata 20, saya rasa terlalu gambling juga bagi mereka. Jadi kalau Anda tanya di mana pertarungannya, udah pasti di lini tengah. Karena mereka punya sejumlah pemain yang terutama kalau kita bicara pemain seperti Serginho, yang menurut saya dia lebih ke playmaker dan attacking midfielder. Agak berbeda dengan Joy Pelupessy yang visioner, tapi dia lebih ke defensive midfielder. Tapi pasti akan terjadi pertarungan di sana. Oleh sebab itu tadi sempat saya bahas juga, Tom Haye harus melakukan pengawalan terhadap Joy Pelupessy karena Joy harus bebas bergerak untuk bisa melihat siapa yang bebas di depan dia untuk dikasih bola. Bisa Egy, tapi terutama sebetulnya tugas dia memberikan lebih banyak ruang dan peluang kepada Ole Romeni. Jadi harusnya sih memang pertarungan akan sangat seru di lini tengah. Karena kita tahu ketika Cina melakukan bertanding melawan Indonesia, gol kedua dia itu gol kelas dunia menurut saya. Karena passingnya juga passing kelas dunia. Jadi harus diwaspadai lah gerakan-gerakan yang agak mengejutkan, dan Cina ini resilience betul ya. Mereka bukan tipikal seperti pemain-pemain Jazirah Arab yang gampang jatuh, gampang diving. Mereka kalau belum betul-betul terkapar, mereka akan kejar bola terus. Dan ini yang harus diwaspadai. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Bung Joy. Kalau semalam saya sempat berbincang bersama Bung Marco juga bahwa ada cocok logi nih ketika timnas yang digadang-gadang sebagai burung Garuda, sementara beberapa klub di Inggris seperti Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Liverpool, Newcastle ini menang di kejuaraannya masing-masing. Kita harapkan seperti itu, bahwa Garuda menang melengkapi klub-klub raksasa di Inggris begitu ya. Terakhir Bung Joy, berapa skor yang bisa diperoleh Indonesia melawan China? Ini sebagai optimisme kita bangsa Indonesia. Golnya nggak terlalu penting, yang penting 3 poin. Tapi dugaan dugaan saya kalau babak pertama Indonesia leading 1-0, Indonesia bisa menang margin 2-0. Baik, 2-0 lumayan optimis. Saya optimis. Baik, terima kasih Bung Joy. Kita lihat performa timnas di GBK malam nanti pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tentunya bangsa Indonesia harus dukung apapun hasilnya. Timnas sudah melakukan hal yang terbaik, tapi paling tidak bisalah menang di 2 laga terakhir ya, pertandingan ke-9 dan pertandingan ke-10 begitu ya. Harus menang dulu lawan Cina. Baik, terima kasih Bung Joy dan pemirsa. Breaking News NTV harus saya akhiri, dan Breaking News NTV masih akan kembali dengan rekan kami Eliza Hasan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.